Nah, ini ya, jadi ini pokok bahasan kita matrik dan persamaan jabal linier ya. Nah, tadi udah saya inikan, nah ini isinya ya. Nah, mengapa ini penting kan ya? Jadi matrik ini penting ya karena dalam masalah-masalah di komputasi ya, baik masalah yang kita itu dalam pemodelan ya, pemodelan untuk dapat suatu persamaan itu ya, dapat suatu persamaan itu akhirnya ke matrik juga ya. Optimasi ya sering dari nonlinear jadi linear, matrik juga diselesaikan secara simultan. Sehingga ketemu sekian persamaan dengan sekian yang variabel yang tidak diketahui. Karena mungkin kakak kelas sana atau anak ngomong masalah CFD sekarang ya, atau metode ANSYS Fluent lah ya, software-software komersial itu kan platform, kan ya platform. ANSYS Fluent yang dasarnya dengan ininya mereka di Fluid kan ya, di mekanika fluida komputasional. Nah itu kan platform. Tapi metode di dalamnya apa? Ya, metode di dalamnya. Ya, metode-metode untuk di kekuatan material, misalkan ya dengan pendekatan paradigma seperti dengan pegas itu ya, dengan ada gaya pergangan itu ya, yang lebih kental dengan nuansa seperti itu, ya mereka berkembanglah metode elemen hingga, misalkan ya elemen hingga dari situ kita modelkan, ada matrik kekakuan lokal, nanti ada matrik kekakuan global. Nah, pada saat menyelesaikan ini, solving ini ya, global ini ya juga aljabar linier, ya, aljabar linier. Ya, dengan n persamaan dengan n variabel yang mau dihitung, berubah yang mau dihitung. Itu ya, jadi selalu gitu. Jadi sangat banyak sekali ya. Kita ngomong masalah CFD. Misalnya CFD itu ya kemungkinan CFD kan Bentar, komersial bentar. fluid, Bentar. komersial fluid, Bentar dulu. komersial fluid mekanik, itu kan ya, misalkan. Kenapa? Nah itu ini mohon yang lain di mute ya, yang ada supaya nggak ganggu. Nah itu ini, itu juga akan ketemu juga ya n variabel dengan n persamaan, n variabel dengan n persamaan. Nah, kalau di mekanika fluida misalkan atau heat transfer ya termofluid lah ya, kalau mekanika fluida saja kan itu ada perpindahan panasnya lebih umum ya, termofluid harusnya lebih baik kita ini kan. Nah, kemungkinan di situ metode apa yang dipakai? Ya bisa jadi metode beda hingga, bisa jadi metode finite volume, jadi volume hingga, gitu ya. Atau bisa jadi metode finite different, metode elemen hingga. Tapi kalau Anda perhatikan yang komersial ataupun open source itu ya kecenderungan memilih metode finite volume, ya bukan metode safety. Itu salah, bukan metode safety. Itu kan ya metodenya teknisnya pakai itu. Pakai finite volume kebanyakan. Walaupun ada juga yang nulis buku misalkan dengan finite different ya untuk thermofluid atau untuk mekanika fluida ya atau in fluid mechanics kan ada juga. Mereka ngembangin itunya, alur ini konsepnya untuk menyelesaikan. Nah, di situ juga ketemu dengan n persamaan dengan n variabel itu ya. N variabel bahkan di mekanika fluida kan persamaannya kompleks kan ya, itu diubah juga ya dari integral volume itu ya. Nanti di situ pendekatan dengan linier, nanti ada pendiskretisasinya. Kalau udah lengkap fenomena alam udah dimasukkan, ya keluar ini keluar tentang teori turbulennya masuk, gitu ya supaya jadi ngepas persamaannya. Ya seperti itu, rumitnya di situ sebenarnya. Ketika sudah masuk ke jadi matrik, ya sudah, ya jadi Anda itu jangan terpukau dengan platform. Ya, rugi belajar ini ya, maka desain kurikulumnya rugi. Kalau Anda beli software nyampe tiap tahun 500 juta satu fakultas itu kan sayang. Kalau bagi saya, kan ya, kalau saya dengan anak bimbing saya lebih senang create anything, gitu ya. Jadi sesuatu yang kecil, gitu ya, dari modul-modul itu sambil kita belajar, tahu insight. Nah, untuk metode yang non-komputer, nah misalnya itu kan sudah tidak manusiawi lah, kan ya. Hanya cocok dengan 2x2 lah di kertas, 3x3, udah 5x5, udah inilah, kan ya. Sudah kita itu kemungkinan salah hitungnya sekian besar, itu kan ya.
Nah, konsumsi juga sangat banyak, kan ya, konsumsi waktu ya, sangat banyak. Itu ya waktu, time is money, itu kan ya, jadi kalau banyak waktu kita ngayur orang sekian kan bayar, itu yang hidupin mereka, kalau kita bisnis, berurusan dengan arus ini, butuh waktu banyak, gitu. Nah, ya oleh karena itu ya komputasi sesuai dengan zaman sekarang ya komputer lah kan ya komputer itu penting. Nah banyak hal kompleks ya tadi saya sudah cerita ya hal-hal kompleks itu yang memang sekarang itu ya arahnya itu ya sebenarnya arahnya ke situ langsung software dikit orang industri software sehingga kita ya nggak maju industri software kita kan ya software pertama di engineering gitu ya engineering itu yang ini coba Anda perhatikan kalau ya mungkin bagi saya lebih ketat, semakin diketatkan mungkin kita bisa maju. Ya, artinya software legal dengan mahal, ya itu karena pada prinsipnya di balik krisis itu ada peluang. Itu kan ya, kita krisisnya softwarenya mahal. Itu. Kita dengan dimanya oleh platform Microsoft, misalkan oleh ITB itu, dilangankan 365, itu ya, akhirnya mahal nggak langganan itu. Akhirnya kita migrasi ke open source itu, ya itu di balik krisis ada peluang. Itu ya, jadi jangan takut ya, termasuk jangan takut jadi orang miskin. Karena di dunia itu ya itu, Anda lihatlah orang itu kekuatan fisiknya lebih kuat. Ya, apalagi ini ya, otaknya bisa mikir. Karena dengan hidup yang sederhana, tubuh itu terlatih. Hidup yang udah konsumtif, hidup apa dikit minum obat, ya udah tubuhnya seperti itu. Jadi itulah alam itu seperti itu, keadilan alam semesta. Nah, ini untuk persamaan aljabar linier, ya, persamaan aljabar linier. Nah, kita bisa ubah itu ya, jadi persamaan dalam bentuk suatu fungsi sama nol itu bisa. Nah, bisa jadi bentuknya linier, bisa jadi tidak. Itu ya. Ketika variabel-variabelnya kita bisa pisahkan, variabel atau berubah yang kita pisahkan menjadi suatu matrik kolom dalam bentuk matrik itu ya, itu jadilah bentuk persamaan aljabar linier jadinya kan ya. Linear jadinya bentuknya kalau bisa diubah ke matrik itu kan ya jadi koefisien yang itu yang mau dicari nggak ada pangkatnya itu ya perubah yang mau dicari nggak ada pangkat nggak ada dari akar nggak ada di dalam sin itu jadi aljabar linear itu kita lihat ke situnya entah koefisiennya dari sesuatu pangkat 5 pangkat apa nggak jadi masalah itu kita lihat linear dan tidaknya seperti itu baik nanti ketika masuk visualisasi data dengan regresi ya kita lihat itu aja simpelnya gitu. Jangan lihat persamaannya gitu. Persamaannya emang bentuknya polinom, tapi yang dicarinya, koefisien yang dicarinya kalau hubungnya linear ya linear. Teknisnya linear secara numerik. Nah, ini ya jadi dalam hal ini kita itu perubah yang kita mau cari itu x1 sampai xn itu bisa dikeluarin dalam bentuk suatu kolom matrik kolom kan ya jadilah linear ke sini ya yang saya ceritakan. Jelas kan ya? Jadi membedakan linear non linear. Kalau non linear di sini kita ingin mencari x1, x2 sampai n ada x1-nya pangkat sepertiga atau x2-nya kuadrat dan di xn-nya ada sin kurung xn gitu kan ya. Nah, itu yang tidak linear kan ya? Ada trigonometri dan lain-lain itu ya. Pangkat setengah aja satu udah tidak linear. Nah, apalagi merembet ke hubungan yang lain. Ya, kalau emang di sini ada pangkat-pangkat lain, tapi kita ubah bisa jadi dengan variabel baru lagi ya, dengan pangkat bentuk itu ya. Kalau nggak bisa diubah, nggak bisa jadi ubah ke linear. Itu ya aljabar linear. Itu. Jadi gimana bisa ubah konversinya. Itu penting. Nah, jadi yang telah Anda ketahui tentang matrik, kan ya, matrik ini ya karena apa dikit kita udah ubah ke matrik, nah itu mudah menyelesaikan secara komputasi. Matrik Anda udah tahu semua buat ada penyusun elemen-elemennya. Jadi elemen penyusunnya matrik punya ukuran ya, ada jumlah barisnya berapa, jumlah kolomnya berapa kan ya. Ya kita bedakan di komputer itu dengan di matrik di matematika itu ya penomorannya beda kan ya. Kalau di komputer kebanyakan bahasa pemrograman indeksnya mulai dari nol. Walaupun ada satu ya, misalkan Pascal, ingat saya zaman dulu satu, atau sekarang udah berubah akunnya. Mereka ya Fortran ya nol juga ya, C atau Python, C++ juga nol ini, mulai dari nol. Tapi di matematika kan mulai penomornya dari satu.
Nggak ada ini baris ke nol, ada. Nah, itu perlu ada pergeseran shifting-nya di komputasinya. Nah, ini ya jadi udah tahu semua, jadi AIJ. Nah, AIJ. Nah, ini ada elemen A baris ke I, kolom ke J. Itu ya, jadi mohon ingat itu. Nah, ini bentuk umum, bisa kita tulis ordernya berapa. Ordernya ditulis dalam bentuk ini. Jumlah baris kali jumlah kolom. Kan ya barisnya ini kan N ya, 1, 2, 3 nyampe N, kolomnya 1, 2, 3 nyampe N, gitu ya. Jadi N kali N. Nah, simetris gimana simetris? Nah, kita tahu ini diagonal utama kan ya. Nah, atas bawah yang itu yang tegak lurus ininya dengan garis ini ya, hilang-hilang itu sama ya. Ya dalamnya nol apa-apa sini kan ya. Itu simetris. Jadi gampangnya itu ya, jadi AIJ sama dengan AJI. Ya, ya baik I sama ya, kalau I-nya sama kan jadi AII sama dengan AJJ kan ya, tepat di diagonal kan ya, diagonal. Nah, matrik diagonal. Matrik diagonal yang diagonalnya ya ada elemennya yang tidak nol. Ya, jadi semua di luarnya nol ya, yang diagonalnya tidak nol. Matrik identitas, ingat ya, jadi diagonal utama 1, semua yang lainnya nol. Matrik triangular Permisi, Pak. atas, ya. Ada nanya? Ini tuh Bapak sudah mulai share screen belum, Pak? Aduh, belum lagi. Aduh, kok belum tadi ya. Saya ini ada ngechat. Nah, record udah ya. Nah, ini kita lanjut ini. Ini aja lanjut ya. Jadi ingat ya, kalau ini nggak ini kadang cepat Anda bilang. Ngechat nggak saya baca tadi pas. Ini ya matrik identitas, ya. Nah, tadi ada matrik-matrik ini ya. Jadi matrik umum ini mungkin Anda ini tadi cerita-cerita yang nggak perlu slide juga. Nah, ini simetris kan ya. Nah, itu ada ini diagonal, jadi ingat yang di luar diagonalnya itu 0. Nah, matrik identitas sudah ini ya. Nah, ini yang mungkin baru ya. Ya, matrik triangular atas ya, istilah di numeriknya kan ya. Kalau di ininya mungkin nggak begitu ini ya, di numerik itu ditonjolkan istilahnya, diagnosis numerik. Nah, itu ya, jadi yang di bawah diagonalnya 0. Itu kan ya, matrik triangular bawah, yang di atas diagonal utamanya 0. Jadi itu ya, jadi itu bedain. Terus, nah, triband, di band, ini matrik, bands matrik, ya ini triband kebetulan ya, ini 3 ininya. Ini 3 diagonal utama kena 1, 3 ya, ini triband, tridiagonal, ya, jadi ada garis ini ya, ini 1 tengah ya, paling tengah, ini di bawahnya lagi 1, di atas lagi 1, jadi ada 3 ya, sehingga disebut bandwidth-nya 3. Ini ada matrik ortogonal. Nah, ini nanti akan itu sangat penting sekali untuk ini. Ada hal-hal khusus juga. Hal khusus matrik ini. Bahwa matrik itu dalam dekomposisi ya, terutama dekomposisi ortogonal sama right, QR istilahnya, QR decomposition ya. Bagaimana sebuah matrik Dure. Nah, sifat ortogonal itu gimana? Sifat ortogonal ya matrik transpusnya ya, dikali dengan matrik dirinya sendiri ya, itu sama dengan matrik identitas. Itu kan ya. Ya, jadi itu ya, jadi ini. Jadi yang dimaksud ortogonal memenuhi aturan ini, hubungan ini. Itu memenuhi hubungan ini. Nah, berikutnya ini untuk sifat-sifat ya, Anda tahu semua ya, sifat komunal. Ini ininya ditukar ya, letaknya ya tambah ya, jadi masalah. Ini pengompokan ya, pengompokan atau pendistribusian. Nah, terus berikutnya ini yang tidak umum ya, tidak selalu berlaku ini ya, kecuali matrik identitas. Karena I kali A sama dengan A kali I, itu yang ya tetap aja kan ya. Nah, juga impes ini yang ini ya, impes berlaku ini ya. Impes ditukar bisa ya, impesnya. Identitas tetap. Nah, ini matrik A contohnya kan ya.
Nah, transposisnya jadi kan ya, jadi tukar ya baris. Yang baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua jadi kolom kedua, baris ketiga jadi kolom ketiga. Nah, ada istilahnya untuk ini, jumlah komponen elemen di diagonal utamanya berapa, itu istilahnya trace ya. Trace dari matrik itu istilah aja ya, kalau nggak tahu ininya, istilah artinya apa yang nggak bisa jawab. Karena yaitu ada istilah, tapi sepertinya untuk pembahasan kita di aljabar linear ini tidak ini ya, tidak istilah ini tidak digunakan sepertinya. Nah, jadi untuk ini dalam pemrograman osimetrik ya mungkin Anda udah mulai kenal ya ketika di pengenalan komputasi ya. Nah, itu udah mulai dikenalkan tentang array di situ ya. Array, nah array itu jadi nah itu ketika array itu bagaimana menjumlahkan ya, ngurangin ya dengan elemen-elemennya, atau ada hubungan matrik gitu ya. Atau juga disinggung bagaimana dalam suatu proses perkalian, kan ya, dengan algoritma pemrograman ya pakai for kan ya, for i, for j, for k, misalnya untuk perkalian 3 loop gitu ya. Kalau hanya tambah kurang kan ada baris kolom kan ya, untuk itu ada 2 loop kan. Perkalian karena ada penjumlahan ya, sama itu tambah-tambah ada k-nya. Nah, itu penjumlahan. Nah, ini sebenarnya harusnya udah jelas harusnya ketika Anda itu belajar pengenalan komputasi, baik pengurang dengan penjumlahan ya. Yaitu ya hampir ini ya, karena plus dibagi ganti minus di algoritmanya udah ini jadi pengurangan. Kalau perkalian ya agak beda sedikit kan ya. Beda sedikit karena ada proses kan ya. Pas ini untuk mendapatkan baris ke I kolom ke J, maka lakukan suatu proses ya. Dengan baris itu dengan kolom itu dikali-kali, dikali dan ditambahkan. Kan seperti itu ya, jadi proses. Nah, inilah ya gampangnya. Ini kan plus di sini ya, tanda plus. Simpelnya gitu kan ya, dijumlahkan aja. Nah, ini minus kan ya, tadi. Ya, ini contoh VSDOCODE lah, kode program semu. Ya, memang kode program semu itu nggak ada standarnya kan ya, ada standarnya sih. Artinya kalau kita lihat berbagai buku itu penulis-penulis ya tergantung mereka. Mereka biasanya di bahasa apa, nanti dalam bahasa apa yang mereka biasa pakai, atau mereka mendedikasi bukunya orang familiar untuk bahasa program tertentu itu ya kodenya dekat ke situ. Nah, ini yang perkalian ya saya singgung 3 loop ya, jadi ini harusnya udah clear semua ya. 3 loop. Jadi ini diproses tambahan ya dengan baris-baris dengan kolomnya itu ya. Nah, di sini loopnya. Jadi harus bisa secara logika Anda melakukan yang ini memikir secara general dalam komputasi ya harus dilatih supaya bisa. Nah, kita sekarang masuk ke ini. Masuk ke representasi persamaan linier dalam bentuk matrik. Ya, jadi dalam bentuk matrik ini persamaan, ini ada kosien angka-angka, ini adalah berubah, x1, x2, xn itu berubah. Nah, ini B. Ternyata ini jumlah semua jadi B1. Ini berikutnya ada B2, persamaan kedua, nanti ada persamaan ke N seperti ini. Ya, bisa jadi di sini ada yang ininya 0, tidak ada, karena bisa jadi yang di sininya banyak nolnya, sini ada 2 komponen, kan bisa aja ya di dalam masalah engineering ya yang sedang kita selesaikan. Ya kita ya tetap aja anggap itu ada ya dalam algoritma supaya bisa berlaku umum ya, program bisa berlaku umum kalau kita buat program, karena berlaku umum itu ya anggap aja ada, kalau nanti nggak ada ya tinggal beri nol kan ya, proses perhitungannya jalan. Nah, persamaan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk matriks itu ya. Nah, matriks jadi seperti ini ya, matriks seperti ini. Nah, untuk matrik. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan ya? Bagaimana? Ya, bisa jadi kita
bisa secara matematika, ini cari inverse-nya, ini kalikan inverse, jadi identitas, di sini kalikan dengan inverse-nya juga. Dapat udah kan ini kan ya. Tuh. Ya inverse ya secara komputasi buat algoritmanya kan bisa, karena inverse bisa. Ya itu bisa juga, itu pilihan. Kenapa pilihan? Ya kalau kita emang fokusnya untuk mendapatkan X1, X2, Xn, nah cara itu prosesnya terlalu lama, banyak proses ya. Ya hasil sama, banyak proses. Jadi waktu hitungnya lama. Itu yang tidak menjadi ketertarikan ya dalam membuat program ini penyelesaian untuk masalah jabar linier ya, karena ingin hemat waktu kan ya, hemat ya, jadi jangan boros waktu prosesnya ya. Itu. Nah, oleh karena itu kita pilihlah metode-metode yang di sini akan dibahas metode-metode yang lebih cepat pada itu ya, yang dengan cara matematika yang konvensional itu ya, yang lebih cepat ya. Nah, kita di sini akan ini kan yang pertama adalah metode eliminasi. Ya, eliminasi itu ini satu-satu ininya perubah yang dari sekian ada perubah n itu satu-satu perubahnya di ini di eliminasi, dihilangkan ya dengan cara kali tambah antara persamaan satu persamaan dengan persamaan yang lain. Jadi sejumlah ini ya mulai satu dari sejumlah variabel yang belum diketahui atau tidak diketahui dari dalam sejumlah persamaan tersebut. Itu ya jadi ininya. Anak harusnya sudah melakukannya di analisis teknik, kan ya. Harusnya sudah, itu ya. Tapi secara ini komputasinya seperti apa? Itu ya. Komputasinya seperti apa? Itu kadang-kadang ya yang penting hasilnya ini. Oh, ini urutnya tidak ini. Tidak sistematis. Nah, di sini harus sistematis karena kita akan pemikiran kita akan kita serahkan ke mesin. Iya, serah mesin dengan kode program. Jadi harus sistematis. Ya, jadi ya bisa diselesaikan ya secara langsung dan hasilnya didiskusikan secara terbalik dengan langkah manipulasi sampai akhirnya ya ini mendapat ya ke dalam satu variabel dari persamaan yang original untuk menghitung satu variabel yang belum diketahui. Setelah kita lakukan itu, ternyata nanti ada satu persamaan dengan satu variabel yang belum diketahui. Nah, kemana yang lain? Karena dieliminasi dengan proses satu persamaan yang lain itu dioperasikan. Jadi ya, nanti ada teknisnya mengeliminasi secara sistematis seperti apa. Serta syaratnya harus seperti apa yang harus kita lakukan itu bisa berlaku. Itu ya kalau tidak, ya nanti bisa jadi overfloating. Itu overfloating karena ada pembagian dengan nol. Itu yang dihindari. Pembagian dengan nol. Jadi komputer itu nggak mau ada pembagian dengan nol. Ya secara matematika kan hasilnya kan ini. Tak ingat, kan ya? Nah, untuk penyelesaian persamaan berjumlah kecil, nah sudah tentu dengan jumlah kurang atau sama dengan 3, nah eliminasi langsung itu bisa dilakukan dengan mudah. Ya dengan grafik pun ya, jadi ketika anak baru-baru belajar itu sudah menggunakan grafik, saya dari dua persamaan, ada Y dan X tidak diketahui, persamaan satu digambarkan dalam diagram X dan Y, persamaan 2 juga kita gambarkan di grafik yang sama. Ya kalau memotong itu artinya ada jawabannya. Kalau sejajar nggak ada jawabannya, kan itu ya. Itu. Dua apa itu? Ya karena mudah dengan grafik ya. 3 ya udah mulai rumit ya gambarnya. Apalagi 4 gimana gambarnya itu kan ya. 5, 6. Nah seperti itu ya. Jadi grafik itu cocok untuk yang 2 lah, 3 pun udah pusing gambarnya kan ya. Nah, jadi itu digambarkan ada titik potong ya dari antara dua persamaan. Nah, itulah jawaban X dan Y yang memenuhi kedua persamaan. Nah, untuk yang lain bahwa ada ini tidak berpotongan, ya, tidak berpotongan, tidak ada solusi jadi yang berhimpitan, ya, tidak ada perpotongan. Jadi tidak ada solusi. Kalau berhimpitan, ya tak ingat jawabannya kan ya. Berapapun nilai X-nya,
merupakan jawaban. Ya, Y-nya menyesuaikan. Ya, karena berhimpitan. Untuk persamaannya beda-beda, ternyata persamaannya sama. Kalau digambar di ekivalen kan bisa dibuktikan bahwa kedua persamaan itu sama. Ya, sehingga kalau digambar dalam kurva ya berhimpit. Ya. Nah, kasus yang tidak ada solusinya itu disebutlah istilahnya sebagai singular. Kan ya, intinya dalam istilah masalah suatu matrik di dalam aljabar linear. Nah, bagaimana dengan determinan dan aturan Cramer? Nah, ini juga kita bisa buat algoritmanya, kita bisa buat programnya kan ya. Atau kalau Anda ingin lihat ini, Anda bisa googling, ada itu ya program-program yang Cramer itu ya, tinggal pakai bisa kan ya. Nah, jadi determinan ya juga bisa buat algoritma, bisa buat programnya. Nah, dengan menyatakan persamaan ke dalam matrik, nah kita itu strategi penyelesaian bagaimana menyelesaikan supaya cepat. Nah, itu sangat penting sekali. Nah, untuk ukuran yang kecil ya Cramer itu yang merupakan ini pilihan ya. Bisa digunakan, artinya ada waktunya masih inilah, masih tidak terlalu lama untuk menghitung. Karena tapi ketika ukuran besar, nah ini akan jauh kalah powerful dibandingkan metode yang lain, gitu ya. Nah, contoh determinan ini kan ya. Jadi Anda ingat ini ini coret-coret ini kan, ini kali sisanya ini kan ya. Ininya apa? I plus J kan ya. Nanti maunya pakai ini boleh, ini pakai ini coret-coret ini kan ya. Ini I plus J 3 1 tambah 2 3 minus 1 tambah 3 minus 1 tambah 1 tambah 2 3 minus 1 pangkat 3 minus di sini. Ini kali dengan ini kan sisanya karena coret-coret ini. Jadi ini. Nah, yang ini juga tergantung itu ya, Cramer udah tahu lah semua kan ya. Ya itu bisa dibuat program juga kan ya, bisa dibuat. Jadi ini kan tergantung ininya. Ini plus, kenapa plus? Karena 1 tambah 3, minus 1 pangkat 3. Ini tidak plus gitu ya. Udah ya, udah ingat lagi ya. Saya ini ngomong sekilas saja. Nah, aplikasi Cramer ya, aturan Cramer itu ya, jadi untuk aljabar linear ya, nah dapat dinyatakan sebagai fraksi dari dua determinan ya, dengan denominator kan ya, dan numerator D kan ya, yang kolom koefisien dari baris atau variabel ya, ini ada salah variabel yang tidak diketahui diganti dengan B1, B2 dan seterusnya lah, itu kan ya. Sehingga nanti itu bisa tahu kan ya. Jadi itu aturan Cramer-nya bisa ini dari determinan, nanti ininya tekniknya. Jadi anak sebenarnya udah pernah lakuin. Nah, jadi seperti ini kalau kita tuliskan ya. Jadi ini, jadi yang B-nya itu untuk X1 kolom pertama digantikan kan tadi AX ya, sigma AX sama dengan B kan ya. Kolom pertamanya diganti dengan itu, terus bapaknya ini cari determinan ini dengan mengganti kolom. Ya ini kan kolom kedua 3 ada kan 1, nanti X2 ya juga itu kan ya. Jadi kolom ini 3 itu ya. Jadi tetap cara yang mencari determinan itu penting kan ya. Satu algoritma itu nanti bisa dipakai untuk ini. Tinggal menginputkan matrik isinya ini. Determinan udah kan ya. Jadi Cramer itu ya cukup satu rutin itu aja. Rutin untuk seperti yang tadi itu untuk mendapat determinan. Nanti yang lain-lainnya fungsi itu dipanggil dengan memberi masukan ininya beda. Itu jadi ininya. Poin utamanya. Jadi tidak masalah artinya dalam hanya ngitung untuk determinan itu kan ini. Kalau kita perhatikan ini kan nah seperti ini banyak ini algoritma kalau ukuran besar. Nah oleh karena itu ini akhirnya mulailah ini itu ya tetap ini ya itu matematikanya berkembang juga ada orang berpikir untuk mengembangkan metode yang ini mengeliminasi langsung tanpa mencari determinan. Ya, eliminasi singkat sebutlah metode eliminasi. Dan yang ini yang pertama itu ini Gauss itu jadi ya dari pemikiran Gauss sehingga namanya eliminasi Gauss ya. Ini ada istilah eliminasi net Gauss gitu ya. Nah, ini mulai pengelompokan.
Jadi Gauss ini Gauss yang masih gagal, gitu kan ya. Kalau tidak karena belum mempertimbangkan masalah ada pembagian dengan nol. Karena eliminasi itu menjadi pivotnya itu diagonal. Kalau ada diagonalnya nol dalam proses itu kan dibagi dengan diagonal pertama. Nah, bagi dengan diagonal, bagi dengan nol, overloading. Nah, juga masalah kesalahan pembulatan atau perubahan yang kecil pada hasil. Berikutnya kondisi Hill ya, atau perubahan yang kecil pada koefisien menyebabkan perubahan yang besar pada hasil. Itu ya, nah hal-hal itu yang ya sistem singular. Itu ya sistem singular. Singular secara umum yang Gauss pun ya tetap, tapi yang ininya kita bisa atasi. Itu ya. Gauss pun akan tetap jadi masalah. Itu ya. Oleh karena itu sebelum diproses di Gauss itu ini Gauss itu ada meminimalkan masalah-masalah yang akan mungkin dalam proses. Itu ya, inilah yang belum dipertimbangkan sehingga disebut sebagai night Gauss. Kan ya? Nah, indikator untuk kondisi ill ya, kondisi sakit ini matrik itu, nah ada berapa cara kan ya? Ada melihat determinan ya nol ya sudah kan ya, tadi kan rumusnya sesuatu itu ya dengan B kolom B X1, X2, X3, N itu ya dengan dibagi determinan, itu determinan 0 kan ada bagi pembagi determinan. Nggak bisa kan hitungnya. Metode apapun nggak bisa. Gitu kan ya, kalau determinannya 0 kan ya. Ada yang melihat matrik normnya kan ya, ada melihat, oh punya inverse nggak? Ya sama aja ya, kalau nggak punya inverse ya, artinya matriknya sakit. Gitu kan ya. Nah, uji sederhana ya. Nah, ini yang ini modifikasi sedikit koefisien dan melihat perubahan hasil. Itu ya jadinya ubah dikit sekali kok hasilnya jauh berubah kacau. Nah, itu ya kemungkinan jadi masalah. Itu ya. Ya kita inilah kita paling lihat nantinya ya dari aspek determinan mungkin, atau kita itu lihat bahwa dalam suatu proses itu nanti kalau udah buat program ya akan terlihat kan ya, terlihat setelah di run kalau determinannya 0 diuji ya pasti ini pasti jadi masalah. Jadi masalah. Ya nggak bisa, ya bisa. Langsung nih ada ini. Ya makanya perlu dibuat itu. Bagaimana buat rutin ya supaya aman ya, supaya aman dari hal tersebut ya. Gimana caranya? Itu ya, jadi itu tentang penyelesaian tadi. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ini udah ini ya. Kita itu baru mulai masuk ke sininya, ke teknik improvisasi. Ya, jadi perlu fitur-fitur lah, karena mereduksi kondisi tadi ya. Ya, kalau dalam proses kita komputasi ya buat program ya kita bisa menggunakan bilangan yang double precision lah kan ya, misalkan kalau di C++ itu double lah ya, double itu ya, di Fortran juga bisa double precision gitu ya, atau di MATLAB kalau Anda ini MATLAB Anda ngitung ya defaultnya setidaknya masih float ya, ya harus diubah ke double precision. Python juga punya default karena bahasa-bahasa itu kan bahasa yang tidak secara eksplisit mendeklarasikan variabelnya, jenisnya. Itu ya, secara implisit di situ. Karena ininya ngerti sendiri, dia pas masukkan data, oh ini langsung, seperti itu ya. Jadi ininya seperti itu. Karena fungsi-fungsinya dibuat ini. Bentuk apa istilah dalam C itu ya. Ada bentuk fungsi yang sama gitu, tapi deklarasinya beda-beda. Ya ada sebagai bilangan real, dia single precision, ada double precision, gitu ya. Atau di situ mungkin sampai double ya. Kalau Anda balik ke bahasa yang lebih dasarnya, ada ini long double misalkan itu kan ya. Long double kan lebih ini lagi, lebih precisionnya berlipat lagi, triple jadinya kan itu. Itu kalau ya makan di awal ketika kuliah saya kan singgung tentang angka. Nah disinilah pentingnya angka itu. Angka itu kalau berbicara tentang bagaimana komputer itu menangani angka,
Nah, ya komputer itu yang dibuat ikut dengan standar yang digunakan apa, gitu kan ya? Standarnya apa digunakan. Itu. Ya komputernya berapa? 64 bit. Ya 128 atau 64. Nah, 64 lah yang udah umum kan ya. Nah, 64 itu untuk jenis bilangan double bagaimana ini? Dari 64 bit tuh ngendel datanya setiap ya berapa digit untuk pangkatnya, berapa digit untuk ininya, mandinsanya, kan ya? Berapa digit. Nah, sudah tentu ada plus minusnya juga kan ya, tanda plus minus baik mandinsa ataupun pangkat. Itu kan ya. Itu semua ya plus minus kan gampang. 1 plus, misal 0 minus itu kan ya. Nah, itu diberi digit itu perjanjian. Ya demikian juga untuk mandinsa. Gitu ya. Jadilah sistem angkanya dengan 64 bits itu kan artinya petak-petaknya ada 64 kan ya. Itu isi 0101. Nah, itu. Jadi ke situ akan ini. Ya pengalaman saya itu untuk inilah yang saya berbagai inilah untuk hitung-hitung gitu. Ya saya paling pakainya bilangan double itu ya supaya aman double saya pakai. Artinya nggak pakai long double walaupun pakai C ya, kalau pakai long double ya ya memorinya sih banyak memori ya. Ya walaupun ya komputer kan udah jauh juga kemampuannya bisa isi 16 giga misalkan itu memori. 8 kali 2 atau 16 kali 2 itu 32 kan ya. Nah, berikutnya pivoting kan ya, pivot. Pivot itu yang besarnya 0 atau dekat 0 menjadi masalah dalam eliminasi karena dalam proses itu untuk menghilangkan yang di bawahnya maka itunya dibagi dulu. Di persamaan itu dibagi dengan pertama untuk menolkan baris kedua ya, kolom yang pertama. Itu kan ya. Nah, supaya Anda tahu pengertian ini saya coret-coret di sini ya. Nah, ini kan matrik kan ya, ini ada matrik. Nah, ini kan angka-angka lah, saya peta-peta aja. Ini. Nah, ini angka-angka, ini isinya matrik. Ini ke dalam eliminasi kan ini ada angka, misalkan ini 2x kan ya, ini 3x 2, ini 4, ini 6 misalkan. Nah, ini ada angka juga 1, 0, misalkan 3, 4, misalkan. Nah, ini untuk ingin mengenolkan ini, maka prosesnya dibuat teratur umum, ini dibagi 2 semua, setelah itu ini dikurangin ini, ya, dikurangin ini kan ya, kalikan dengan ini, 2 kan ya, bagi ini, bagi ini supaya jadi ini kan, jadi ini bagi 2, semua itu prosesnya bagi 2, ini dikurangin supaya habis ya, dikurang ini bagi 2, ya ini juga ikut gitu prosesnya gitu. Ikut ini artinya ini dikurangin ini bagi 2 kali 1, ini juga dikurangin ini 0 dikurang oleh 3 bagi 2 kali 1, karena ini 1, kalau ini 4, nah ini 4 lah kita beda. Nah gimana caranya supaya umum, ini 4 dikurangi 2 bagi 2 kali 4. Nah, ini juga hasilnya ini jadi 0 kan? Di sini nggak jadi 0. 0 dikurangi 3 bagi 2 sama dengan dibagi 2 prosesnya kali 4. Ini nggak 0 jadi. Nah, terus dilakukan semua, termasuk di bagian B-nya sini. Ini kan B ya. Ini A ya. Ini ada X kan itu ya. X sama dengan AX sama dengan B kan itu. Nah, itu yang proses pivoting-nya itu di sana. Ini kurang sesuatu. Itu kalau itu 0 ininya sini bagi ada sesuatu bagi 0 kan floating. Jadi nggak boleh di diagonal ini nggak boleh ada yang 0. Ada 0 nanti akan masalah. Itu ya, jadi itu ya. Ini. Nah, bila hal yang serupa juga dilakukan, artinya biasanya umumnya baris itu aja dicek. Ya, barisnya kalau ada ini 0 maka ditukar. Barisnya itu ditukar. Oh, ini 0 di sini misalkan. Ini ditukar dengan ini misalnya. Ini ada 0 ditukar dengan bawahnya misalnya. Ya, tapi biasanya diatur itu. Di secara algoritma diatur gini.
Ini yang terbesar mana? Yang terbesar taruh di sini. Berikutnya sisanya terbesar taruh di sini. Terbesar taruh di sini. Sehingga diharapkan diagonal yang terbesar. Itu ya. Itu biasanya ini algoritmanya kan mau ini umum kan ya. Jadi kita lihat ada contoh di buku yang udah jadi bisa di. Nah kalau hanya dilakukan dalam arah ini karena untuk ke sini ya, maka B juga melakukan proses yang sama, dapat proses yang sama karena AX sama dengan B kan ya. Gitu ya. A-nya anak diubah, B-nya harus diubah ya. Satu baris itu diubah ya B yang baris yang sama itu harus dilakukan proses yang sama. Ya supaya konsisten. Jadi nggak mengubah sistem persamaan. Nah, kalau hal yang sama juga dilakukan proses di ini antara baris-baris ini disebutlah ini pivoting complete ya, pivoting lengkap. Ini yang tadi ini dalam arah baris dengan baris itu pivoting parsial. Kolom dengan kolom itu ditambah lagi kolom dengan kolom jadi pivoting lengkap. Nah, untuk kolom dengan kolom ini lakukan operasi, maka di sini harus ini X-nya harus menyesuaikan juga letaknya ya, posisi X-nya harus berubah. Jadi lebih rumit algoritmanya. Kan ya? Kenapa? Ya, secara umum dipakai parsial. Ya nggak diinin semua. Kalau ingin semua terlalu lama ngitungnya. Kan harus hemat. Ya harus hemat. Nah, oleh karena ini jarang dilakukan ya. Sampai kompleks, ya costly ya, waktu. Ya, jadi mahal, habisin banyak waktu. Nah, scaling juga kan ya, menstandarkan determinan matriknya cara ini untuk menghindari kesalahan pembulatan ya. Pembulatan. Misalkan angkanya baris pertama itu ini 0,1 ppm ya kecil-kecil lah, ini ribuan. Kan bisa aja baris pertama itu dikalikan 1 juta semua kan bisa aja kan ya. Kolom kiri kalikan 1 juta, ya ini suku kiri suku kanan sehingga elemen-elemen di matriknya nggak jauh beda angkanya ya itu. Kalau itu jauh beda kan ada proses ya, proses tambahnya nanti bedanya terlalu besar itu akan menyebabkan jadi masalah. Ya, masalah ada pembulatan. Nah, dari situlah ya timbullah metode yang ini. Metode eliminasi yang mempertimbangkan teknik improvisasi tadi, ya eliminasi yang terkenal dengan nama metode eliminasi Gauss. Itu yang terkenal dengan nama metode eliminasi Gauss. Dalam metode ini ada tiga hal yang utama. Partial pivoting, kan ya? Partial. Jadi nuker-nuker ini tuh. Nuker letaknya itu, kan ya? Baru nantinya dalam proses forward tuh ini. Ya. Jadi partial pivoting ini inginnya yang diagonalnya itu tidak ada yang nol, ya. Jadi diagonal pertama yang terbesar itu di antara kolom, yang keduanya juga terbesar, yang ini 3 terbesar. Jadi ini jadi tidak ada yang nol. Nah, apa bedanya ya? Bedanya antara eliminasi net Gauss dengan eliminasi Gauss. Kan ya, kalau net Gauss itu ya hanya itu ya, ada forward, elimination, backward. Itu ya. Jadi ada eliminasi maju, ada substitusi mundur. Nanti lihat gimana yang sebutnya itu ya. Ini kan baru kenal istilahnya dulu. Pivoting udah jelas tadi, forward dan di backward. Nanti akan jelas. Nah, algoritma eliminasi Gauss, nah jadi memperhatikan hal-hal kisaran nilai elemen-elemen yang digunakan untuk menentukan apakah pivoting perlu dilakukan. Itu sebaiknya bisa seperti itu ya. Jadi lihat suku diagonal dalam matrik dipantau selama proses pivoting untuk melihat apakah ada nilai yang mendekati nol sehingga sistem persamaan mengarah simular. Ini memang kalau dekat-dekat tuh ada nol, makanya ada metode itu. Ini jadi masalah itu. Ada masalah apa namanya SUV ya, singular ya apa namanya, ada itu decomposition ada juga ya untuk hal-hal yang dekat-dekat krisis nol itu bisa menyelesaikan ya, pendekatannya bisa. Itu ada metode yang menangani masalah-masalah ini khusus ini. Nah, berikutnya udah ya ini yang kedua. Nah, ini yang ketiga eliminasi maju dan mundur, substitusi mundur. Karena jadi ada ini. Nah, ini yang diinikan dengan ini, dua hal ini diinikan dengan partial pivoting tersebut, kan ya, partial pivoting dengan algoritma yang saya kira tidak rumit. Nah,
Parsial hanya hanya elemen-elemen dipertukarkan ya. Ya, jadi parsial. Jadi baris pertama di matrik, kalau ada matriknya ini A ya. Ini X ya yang kita cari. Ini B. A ini kan ada A11 itu ya. A12. Ini A21 itu ya, 21. A22 itu adalah ini kok ini. 2, nah itu yang A-nya di ini 22, ini A ini. A. Ini A juga. Nah, ini matriknya simpelnya. Nah ini, ya, kalau ini 0 ya ditukar, ini tidak 0 tukar situ. Kalau ada 3 kali 3 nanti antara itu dibandingin. Ya, tukar-tukar gitu ya, jadi algoritmanya. Biasanya dicari yang terbesarnya, ditaruh ditukarin. Nanti sisanya berikutnya tukarin. Ya bolehlah algoritma mana yang lebih sistematis, tapi prinsipnya yang paling simpel gitu. Ini cari, cek, ini tukar. Atau tekniknya supaya nggak banyak ngelakuin ini, bisa aja cek diagonal. Cek diagonal, ada 0 nggak? Jika 0, tukar dengan yang lain. 0, tukar dengan lain. Cek lagi. Gitu. Kan tinggal ngecek A11, A22, itu bisa juga. Gitu ya. Nah, itu pilihan-pilihan. Ya, jadi dalam pengembangan. Algoritma nanti Anda bisa salah satu yang disajikan di buku ya, algoritmanya itu bisa di ini sebagai awal untuk pembelajaran ya. Ya memang masih bisa berkembang kan ya metode yang lebih andal itu ya. Andal. Nah, total ya ini ya dipertukarkan ya. Jadi nanti ini tukar-tukar, kalau ini tukar letak ya B-nya ngikut tukarkan ya. B-nya ngikut tukar. Kalau di total habis parsial yang dalam untuk baris ini kolom. Kolomnya tukar-tukar, nanti X-nya tukar, karena X1, X2, X3-nya tukar letak. B-nya tidak berubah, tetap di situ. Itu ya, jadi itu bedanya di situ. Yang mana tetap, yang enggak, prinsipnya tidak boleh mengubah. Ya, mengubah substansi dari ininya, sistem persamaan. Tidak boleh mengubah substansi sistem persamaan itu. Nah ini yang di forward tuh kan ini ya. Jadi ini kita ini dalam proses forward, kita masuk ke forward, jadi B-nya kita taruh di sini aja, X-nya kita keluarin aja, karena tidak mendapatkan perlakuan, X-nya fix di sini, jadi segini. Terus berikutnya, nah kita lakukan eliminasi maju, jadi target kita ini jadi 0, nah ini jadi 0 seperti itu, ini semua jadi gini. Maka pertama kita ini dengan ini kan ya buat jadi 0, terus ini juga dipakai pre-voting, ini dengan ini buat jadi 0, ini dengan ini dibuat jadi 0. Jadi awalnya seperti ini, jadi bisa diinikan dengan A simulnya, maka yang ini A21 dikurangi A21 bagi A11 kali A11. 0 nih pasti. Ini juga lakukan proses yang sama. A22 dikurangi A21 bagi A11 kali ini. Ya, terus lakukan. Sehingga ini aja 0. Yang lain belum tentu 0. Karena ini juga dapat proses itu. Nah, di sini juga kasih ini, jadi AN1 dikurangi A ini, dikurangi AN1 bagi A11 kali A11. Sehingga ini 0. Berikutnya pakai rumus itu juga. AN2 dikurangi AN1 bagi A11 kali A12. Terus lakukan ini. Nah, itu. Ini lakukan ini ke sini. Ini ya ini 0 semua jadinya. Sini belum 0. Berikutnya ini pakai. Berikutnya ini setelah jadi ini. Dengan ini kan belum 0 awal. Ini lakukan ini ke sini. Sehingga jadi 0. Berikutnya ini pakai. Nah, ini jadi 0. Terus panjang terus gitu. Sampai ini ya. Terakhir hanya satu aja yang ini tersisa. Ya, itu adalah eliminasi maju. Nah, itu dulu ya. Ini saya mau di tengah-tengah aja ini kuis. Ini yang slide yang terakhir gitu ya. Jadi kita kuis di tengah-tengah. Review ini termasuk yang udah kemarin.
Nah, ini jadi nanti kita berpikir bagaimana penulisan kode, ya, kodenya, dan juga lebih lanjut untuk ini. Saya stop share screen dulu. Stop share screen, saya mau ini ngeset di Edunext dulu ya. Jadi tepat pukul 2 ya. Jadi Ana 15 menit, Ana ngerjain ini. Untuk melihat ini yang kemarin, atau yang tadi yang telah dibahas. Jadi ini tinggal publish saja sekarang. Dan ini durasinya ini. Ya 15 menit ya. Ya, jadi total 15 menit. Ini publish. Udah ya, jadi tepat pukul 14 ya. Waktu sekarang kan ya, jadi anak ini dulu dan anak ini dulu supaya ini ya ingat tentang materi tadi ya, disinggung sekilas, dan juga apa yang sudah dipelajari. Ya, ini udah waktunya ya, silahkan anak ini. Nanti kita lanjut kuliah lagi. Pukul 14:15 kita lanjut lagi. Jadi itu dulu. Baik ya, kita lanjut ya. Jadi waktu udah habis ya. Jadi harusnya kalau anak nggak summit dikumpul paksa oleh Edunext. Nah, saya akan share ya di slide ini. Bentar dulu. Nah, kita tadi yang terus. Udah ya, udah muncul belum? Gimana? Udah? Udah, Pak. Ya. Nah, ini dalam penulisan kode program ya, jadi coba ini lagi, brainstorming lagi. Ya. Nah, ini antara yang kiri dan kanan, mana lebih cepat? Ini. Ayo, siapa yang bisa ini? Proses kalkulasi yang lebih cepat, sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah ini ya, kanan ya. Tambah dulu kan ya, nanti kalikan sekaligus. Yang ini mana lebih cepat? Ya, ini agak imbang ya, sepertinya ini akan ya. Ini tiap ini tambah-tambah langsung. Jumlah, nanti jumlahkan sekaligus. Ini mana ini, tapi loop-nya ini. Loop-nya ini. Di dalam loop yang sama ya, loop yang sama, tambah, ya sama aja, hampir ada bedanya, jumlah kalkulasinya. Gitu. Nah, hal ini ya, terutama yang atasnya kan jauh beda ya, jauh beda. Nah, buatlah itu yang mana proses yang lebih cepat. Memang selalu tantangan itu. Gimana supaya lebih hemat, ya, baik dalam teknik teknik hubungan ya antara rutin satu dengan yang lain ya. Nah, sekarang ini jadi untuk ini dalam pemrograman terutama ya, pembuatan program dari ini metode tadi, kalau kita tulis dalam program, yang tantangannya adalah itu. Jadi bagaimana proses itu bisa berlangsung cepat, kan ya? Ya, langsung cepat, dan hal juga masalah floating point operation-nya juga harus hati-hati. Kemungkinan ada floating nggak, gitu ya? Nah, itu dipikirkan. Ya, makanya di metode Gauss ini kan ya, nah, ini ada pivoting ini kan ya, yang dipilih misalkan partial pivoting itu. Nah, untuk ini supaya tidak terjadi masalah-masalah tersebut.
Nah, ini. Jadi backward gimana backward? Backward substitution, nah backward itu ini. Jadi setelah ini dapat, nah ini kan udah otomatis. Ini yang paling bawah ini apa? Ininya kan A, aksen ya, aksen NN ya. Atau ini harusnya aksennya ini masih tanpa aksen. Ini aksen sekali, aksen dua kali, aksen N kali. Kan itu ya untuk membedakan buatlah ada proses. Anggaplah ini setelah itu olahnya hasilnya ini. Jadi ini tidak sama dengan yang sebelumnya. Ya, sudah tentu ini harusnya sama. Yang baris pertama ya, yang lainnya beda. Itu ya. Itu perlu di ini. Ini hanya penulisan aja, kalau saya aksen-aksennya banyak agak ramai ini. Nah, ini jadinya A, aksen NN X sama dengan BN kan ya. Jadi XN udah langsung dapat kan ya. XN sama dengan B aksen N dibagi A aksen NN. Terus itu BN. Nah, berikutnya yang kedua. Yang kedua itu A aksen NN kali X3 tambah A aksen 3N kali XN sama dengan ini BN-1 ya, atau B3 di sini B3. Nah, dari sini kita akan dapatkan X3 kan ya, X3 berapa? Itu ya. Terus jadi kita udah punya dapat XN dapat, X3 dapat. Nanti untuk mendapatkan X2. Jadi berikutnya kita punya X2, X3 sampai XN. Berikutnya untuk mendapatkan X1. Nah, inilah ininya. Ini disebut sebagai substitusi mundur kan ya, substitusi mundur. Jadi kuncinya supaya bagaimana mendapat ini matrik triangular atas kan ya, yang di bawah diagonalnya 0 semua. Dia di bawah diagonal utamanya 0 semua. Kan ya? Ini diagonal utama kali ya. Ini kan tambahan aja dia, jadi N kali N-nya kan. Tapi ini harus dapat perlakuan yang sama. Kan ya? Itu isinya ini tidak sama dengan yang sebelumnya kan ya, di awal. Nah, itu ya jadi seperti itu. Terus, nah jadi algoritmanya gini kan. Kurang ini ada sigmanya di sini. Jadi berpikir generalnya seperti ini. Sudah tentu di sini enggak ini. Jadi berikutnya kan ya di ini. Jadi BN ini XI, nah XI kan ya awalnya X3 ini jadi kan, terus jadi XN, X4, X3 kan itu, terus ya X2, X itu. Nggak mungkin kita hitung X1 dulu, itu ya nggak mungkin. Harus dari yang paling besar kan ya, besar. Jadi I-nya N-1, N-2, N-3, nyampe I-nya sama dengan 1. Nah, dari aturan ini subrutin substitusi mundur ya dapat dibuat kan ya, dapat dibuat. Nah, buatnya gimana ya, simple kan ya, ada matrik ini masuk, matrik yang bagian ini ya, bagian ini masuk, yang sudah diolahnya masuk dengan bagian ini. Nanti ngeluarin X1, X2, X3 dengan rumus ini. Itu ya, jadi itu satu subrutin, jadinya subrutin. Ada subrutin elimination menghasilkan matrik ini. Ya, matrik ini hasil matrik A N kali M sama B-nya, B barunya. Itu yang forward elimination. Ya, berikutnya juga rutin untuk ini, rutin untuk mengeliminasi tadi, ya, itu rutin eliminasi. Nyampe di sini ada yang kurang jelas, silahkan. Silahkan bertanya kalau ada yang kurang jelas. Sudah jelas. Nah, ini untuk partial pivoting ya, partial pivoting ini contoh ini ya pseudocode ya, pseudocode. Jadi kita tuh pertama nyari ini. Ini kan masuk ini ya, P-nya sama dengan K. Nah, ini KK itu ini. Ini jadi ini. Nyari yang ininya, yang terbesarnya mana. Itu kan ya. Yang terbesarnya mana, terbesar tuh jadi big kan ya.
peak-nya awalnya di set inilah absolute KK ya, karena ini mulai dari ini yang di bawahnya itu dicari kan ini kan masuk K kan ya, misalkan K-nya pas K-nya sama P-nya sama dengan 1, misalkan baris pertama, di program 0. Ini kan, nanti yang di bawah itu dicari lebih besar. Ya. Kalau ada yang di bawahnya lebih besar pada A00, itu kan letaknya. Ya, dicatat di sini. Oh, ininya nomor berapa? Sehingga di sini ditukar. Itu ya. Nanti berikutnya masuk lagi. P yang ini, itu udah ini. Nanti berikutnya adalah untuk mencari yang itu, yang keduanya. Itu yang kedua. Bawahnya di itu. Urutan P adalah nomor baris yang sedang diperiksa dan dijadikan pipo. Dummy adalah itu. Ya boleh aja kita per satu itu cek lagi. Sel berikutnya cek lagi di bawahnya kan ya. Jadi dalam proses itu bisa ini, bisa digabung atau kita secara pisah bisa aja. Pisah di ini satu selesaikan nggak ada yang nol ya. Semua proses apa mungkin nol, itu kan ya. Kita perkalian mungkin nggak, ya lebih aman ya itu, lebih aman digabungkan. Ini fungsi pivot masuk ini, masuk P-nya, K-nya masuk sini, K-nya masuk, nanti sambil eliminasi, K masuk, eliminasi dulu bawah, nanti ini untuk pas tingkat cek tinggi lagi, bisa seperti itu. Ya jadi masih ada beberapa variasi lah, variasi. Tidak harus ini itu ini gitu nggak itu ya. Jadi selalu itu ya ada ininya algoritma yang sangat efektif sekali, ada yang kurang, ada yang ini ya biasa-biasa aja, masih di level tengah kemampuannya. Apalagi untuk program yang udah sangat kompleks, kan ya, sangat kompleks. Maka varian dari algoritmanya juga akan semakin banyak. Nah, kan ya, jadi ininya dulu nyari yang kita pas ini kita sedang pivoting nomor yang 0. Setelah itu kita cek bawahnya, tak ada tulisan tukerin, nanti itu baru dilakukan proses ini, proses pivoting parsial itu untuk bawahnya 0 dulu kan, ini sisa lagi kan, itu dicek lagi untuk yang kolom yang ke baris kedua, kolom kedua, cek lagi bawahnya apa boleh ditukar gitu kan ya. Itu yang ikut juga semua, bisa jadi seperti itu. Atau sekali di depan aja. Tapi di depan aja kan dalam proses bisa jadi 0 nggak? Itu kan resiko ya, resiko overplotting juga ya. Ya memang saya tadi nulisnya ini. Gampangnya dengan ini itu saya tadi ini kan bahwa perbandingannya mana depannya lagi. Nah, ini seolah ini pivoting langsung sekaligus, ya bisa aja depan sekaligus itu semuanya diiniin ke bawah berikut, atau ini di mix kan ini ya, di mix. Ini kan hanya perbandingan. Kita di program bisa aja tuh kita buat program rutin pivot. Nah, pivot tuh dipanggil ketika forward elimination, ya. Terus tiap bawahnya itu kalau ada ini ditukerin langsung. Ngecek sebentar kan terat bawahnya tukerin kalau ada tukerin. Proses lagi masih berikutnya tukerin kan. Hanya manggil satu fungsi aja, ya langsung berubah. Ya kita udah sampai sini ya. Ya sederhana kan ya, jadi tidak ada yang begitu rumit ya, asal punya kemauan untuk bisa. Nah untuk yang ini, yang forward elimination ya, ini yang jadi faktor ini kan ya, per AKK tadi kan ya, yang tepat di baris pertama, kolom pertama yang jadi pembaginya ini ya, nanti yang di bawahnya kan I-nya kan K+1 kan, bawahnya nanti K+2, +3, tergantung ketika kita baris kedua, ini I-nya 2, untuk mengenolkannya yang di bawah pivot
dengan baris ketiga mengenolkan yang itu, baris ketiganya, kolom pertamanya, ya jadi AI-nya itu ya A3 itu, ya. Ini yang baris baris ketiga, kolom yang pertama. Ini terus berubah, ya. Nah, ini jadi pengurangnya, sehingga itu jadi 0 Pak bawah. Ya B juga dapat perlakuan faktor yang sama. Itu ya, jadi ini yang tadi yang saya sudah red, ya dalam pengerjaannya ketika diuji secara manual ya harus ini ngikut algoritma ini, ya. Jadi kalau nggak ngikutin ya nilainya kecil, gitu ya. Harus ikut, ya. Itu, jadi itu perlu diingat kalau Anda belajar analisis teknik nggak peduli ininya ya, tidak peduli. Oh ini eliminasi Anda bisa kalah-kalah. Oh ini satu-satu ini dulu dikerjain, ini dulu ya bisa gitu. Karena situ manusia yang hitung, kan ya manusia yang hitung. Ini kan kita pokok langkah hitungnya sekian, gitu ya. Kalau manusia bisa jadi nyari celah-celah angka cara hitung lebih cepat selama proses itu. Wah ini nih ribet, ini aja langsung tambah-tambah, ini akan ada 1 plus 1 ditambah, nggak perlu mikir ini pivotingnya, karena dapat hasil. Ya kalau itu benar ya sama aja dengan cara ini. Hasilnya sama, persis sama. Kalau itu benar, keduanya benar prosesnya, karena sama. Itu ya, jadi segitu. Ini jadi pakemnya ya harus ikut ini, harus ikut nanti. Ini ada contoh berikutnya, saya mau ngajak anak itu yang mempraktekkan ini. Mempraktekkan ini. Di samping juga nanti lewat PR, mempraktekkan lewat coding. Ini harus latih. Saya belum tahu anak-anak bahasa pemrograman apa yang ada. Yang prefer anak apa di sini. Ya kalau di TPB kan ada apa? Kemarin dia angkatan anak ada apa? MATLAB sama Python ya. Ya sekarang masih 2. Ya kalau angkat-angkat dulu pernah ya C juga dulu C dengan MATLAB pernah kita PMD. Satu hampir pernah MATLAB semua nggak, atau ada C juga masih ya itu diserahkan pada dosennya. Tapi terakhir saya pun udah pakai ke Python. Ya supaya ikutin inilah kalian-kalian lah ya. Apa sih ininya? Ya sama aja bahasa. Hanya enaknya Python itu rutinnya banyak yang tersedia. Karena itu ya, jadi library-nya ada yang buatin banyak. Statistiknya ada, ininya ada. Nah, ini yang ini substitusi mundur ya. Jadi ini dulu dihitungkan, ini dulu baru yang tadi itu dari baris yang ini nomor 2 dari bawah ya, M1 kan, sampai 1 baris pertama. Nah, lakukanlah ini loop ini untuk mendapatkan pengurangannya ini kan ya. Ini tambah-tambah dulu, ini jadi pengurang di sini. Gitu, ya. Sum ini X, BI, ntar ini ada yang salah. Sum benar, BI berkurang benar, membuat hasil benar. Ini kan nyari hasil aja ya, BI. Yang ke II-nya kan nilai ini masih. IBI ini nilainya ini kan ya yang sedang. Ini untuk ini aja proses ininya. Untuk yang urangannya kan ya. Bisa ya, ada yang kurang ini. Ada yang tidak mengerti. Jangan malu ya, ada yang tidak mengerti, jangan malu. Nah ini sederhana ya, nanti lewat tugas Anda ngerjain benar yang saya tugaskan ya harusnya semakin mendalami ya. Jadi pemantapan semakin mantap. Nah ini jadi metode Gauss-Jordan ya. Gauss-Jordan ini adalah variasi dari metode eliminasi Gauss. Jadi eliminasi Gauss itu dilanjutkan, kan ya? Dilanjutkan ya. Jadi, nah perbedaan utamanya setiap kali variabel yang belum diketahui dieliminasi, variabel tersebut dieliminasi pada semua variabel yang lainnya juga, kan ya? Jadi nanti ada yang diagonalnya aja yang ada ini, yang ada angka-angka di matrik A tadi. Ya, setelah itu dibagilah dengan pivoting satu sehingga langsung jawabannya muncul di matrik. Gitu ya, di matrik itu langsung dimunculkan jawab.
dalam bentuk matrik gitu. Dalam bentuk matrik langsung muncul. Nah, jadi seperti ini. Nyampe di ini. Awalnya kan ini 0. Ini kan belum 0 kan ya, sini belum 0. Terus nanti targetnya ini jadi eliminasi lagi. Ini dengan ini kan ya, dengan teknik itu. Jadi ini dengan ini kan ya nggak ngubah kan ya, dikurangan sesuatu dengan ini 0 kan, berapapun dikalikan 0. Ini kan ini juga nggak berubah. Jadi sininya berubah. Atasnya ini targetnya jadi 0, 0, 0, 0. Sehingga ini aja jadi matrik identitas. Matrik identitas kalikan BI sama dengan nilai angka. Jadi B1-nya PBN ya langsung di hasil ini langsung dilihat di ini. Variabel yang tidak diketahui tersebut gitu ya. Jadi sederhana ya, namahan dua step lagi ya, step lagi. Ini awalnya belum, itu setelah eliminasi di sini tidak melakukan substitusi mundur, tapi melakukan eliminasi mundur. Jadi eliminasi maju, satu eliminasi mundur. Sehingga ini jadi 0. Sini belum 0. Nanti baru dinormalisasi. Itu ya. Dibagilah awalnya. A, 5 dibagi 5 semua. Satu baris dibagi 5. Ini misalkan 3. Satu barisnya semua dibagi 3. Dan seterusnya. Dan seterusnya kan ya. Jadi state. Nah, jadi main dalam ini, dalam algoritma ini ya, jadi algoritma utama di metode Gauss-Jordan itu pivoting masih tetap pakai, berikutnya forward elimination, nanti ya yang lain adalah yang barunya backward elimination, nanti di diagonal normalization. Jadi diagonalnya dibagi kan ya dengan nilainya sendiri, akibatnya dia B-nya juga dibagi, nolnya dibagikan 0. Masih 0, tidak berubah. Nah, berubah. Nah, jadi ini yang utama pembedaan. Nah, ini coba kita praktekkan sekarang ya. Orat-oret kan ya. Orat-oret siapa seorang sukarelawan ya. Sukarelawan. Jadi tadi udah sedikit disinggung tentang matrik juga ya. Matrik di kuis itu saya belum lihat berapa nilainya. Nah, coba ini dulu di print screen dulu ya. Nanti kita diskusikan lagi. Ya, nah coba orat-orat 5 menitan lah dulu. Nah, setiap dapatnya ya. Saya belum ngecek ini Ana berapa itu dapat tadi. Itu udah ini, udah print screen tadi ya, udah belum? Ada yang belum Pak? Terus saya ini lagi. Hasil Ana berapa dapat? Ya ada yang 100 juga kan ya. Nilainya 80 ada, tapi yang menyedihkan ada juga. Itu ya yang menyedihkan, mohon belajar lagi. Nilai Anda kan udah tahu kan ya. Udah muncul kan. Jadi ada juga yang dapat nilai di bawah 50 ada juga. Bentar. 50. 50. Ya 50 yang kecil ya, bagus tadi.
Gimana ini? Ya, kalau kita pakai ini eliminasi Gauss ya Gaussian. Ini ya, ini partial pivoting-nya gimana? Ini baris pertama, ya nggak perlu ya. Ada, ya, pas itu nanti mana itu ini targetnya jadi 0. Ya, jadi prosesnya itu, ini pentingnya proses, karena jadi 1, nah, minus 1, 2, 9. 1, minus 2, 3. X1 ya. Kita ini matriks kolomnya pakai ini ya, ikutin cara membedakan ini X2, X3. Pakai kawal matriks kolomnya. 7, 2, 10. Sehingga ini jadi apa? Kita lakukan, nah ini jadi ini dipindah semua ya, 1, 1, 6, 7. Nah, minus 1, 2, 9, 2, 1, minus 2, 3, 10 ya. Oke ya, jadi ini targetnya jadi 0, ini jadi 0. Sehingga apa yang dilakukan pertama? Yo, siapa bisa bantu? Jadi minus 1 dikurangin 1 bagi 1, ya 1, ya minus 1 bagi 1 kali 1, 0 jadinya. Ini kan nah, ini tetap ini kan nah. 1, 1, 6, 8. Ini jadi 0. 0 ya, kita terapkan di sini. Jadi ini 2 dikurangi dikurangi minus 1 bagi 1, minus jadinya minus 1 kali minus positif ya. 2 dikurangi kurung ya, minus 1 plus 1 kali 1. Berapa? Minus 1 kan ya? 2 dikurang 1, jadi 1 di sini. Minus 1 kali 1, udah. 3 plus tadinya. 2 dikurangi kurung minus 1 per 1 kali 1. Tambah ya, 3. Salah. Itu ya, hati-hati ya. Salah. 3 ini. Ya, jadi ininya kan. Itu datangnya kan dari itu. Ini itu memang diisi. Maaf, sini aja. Orang yang masuk sini. Nah, ini ya. Ini mau diisi kan ini. 2 minus kurung minus 1 plus 1. Pivotnya kan 1 ya. Minus 1 kali 1. Berapa ini? 3 ya. 3 sih. Ya. Sini berikutnya juga. Berikutnya 9 minus kurung minus 1 per 1 kali 6. Jadi 6 jadi apa? Ini minus minus plus ya. 9 tambah 6, 15 ya. Plus. Ini juga walaupun B. 2 dikurangi 2 ditambah 8, 10 ini. Nah, ini lakukan hal yang sama di sini. Jadi 1, nah ini untuk berikutnya sini. Mereka apa? Ayo, siapa bisa bantu? Itu ya, jadi itu dilakukan semua. Sehingga ini 0, ini 0. Nanti berikutnya ini, jadi ini.
Ya ngecek dulu ini dan ini ditukar nggak? Ya kalau nggak langsung aja kan ya. Ada masalah nol. Ya itu ya kalau kita ini ya perlu ini ditukar kan itu ya pivotnya. Atau di awal sekali atau selama proses langsung lihat. Ya ini kalau kita manual kan masalah pivoting itu bisa lihat perlu nggak? Dapat nanti sini. Nih dapat udah ini berikutnya itu kalau di sini kan ini 1 minus 0 ya udah kan 1 minus 1 per 1 kan ya. 1 per 1 kali 1. Oh, nah. Oh, nah. Oh, berikutnya yang kedua jadi minus 2 minus kurung 1 bagi 1 kali 1. Ini ya, 1 kali. Jadi berapa nih? Minus 2 dikurangin 1, minus 3. Minus 3, ya. Berikutnya ini, yang sini. Nah, jadi itu ya jalannya. Terus berikutnya ini, yang ini berapa? 3 ya. Sama dengan 3 kurangin 1 per 1, benar? 1 per 1 kali, nah, ya, jadi 3 kurangin 6, jadi minus 3. Oh ini udah. Ini minus 3 juga tadi, kena minus 3. Ini 6 ya minus 3. Terus berikutnya ini 10. 10 yang ini 10 dikurangi minus 1 per 1 ya. Oh nggak ada minus, 1 per 1. Ada minus. 1 per 1 ya ini ya. Nah, jadi 1 per 1 ini kalikan dengan ini berapa? 8. 7. 1 kali 7. 7 di 10, 3. Ini 3 aja. Nah, itu ya. Jadi berikutnya ini dengan ini. Dengan ini yang ada 0 kan ya. Ini dicek dengan bawah ya. Ini tukar posisi. Nah, di sini. Nih. Sekarang ininya, ini supaya jadi 0 sama dengan apa ya? Minus 3 dikurangi kurung buka minus 3 per 3. Terus berikutnya kalikan dengan 3 ini. Itu ya. Nah, berikutnya ini jadi 0 kan ya? Di 0. Ini lakukan hal yang sama juga. Ya, jadi ini minus 3 minus kurung minus 3 per 3 kali 15. Ganti ini. Nah, ini juga hasil ini. Sehingga ini jadi 0 di sini. Nah, itu. Jadi dapat anak ini. Ini jadi dapat 0 kan diperubah lagi. Nah, berikutnya itu baru ini. Untuk Gauss itu berikutnya lakukan ini. Backward substitution kan ya. Jadi X3 dapat duluan kan ya. X3 dapat berapa itu ya backward. Nanti masuk ke ini X3-nya ini dapat X2 masuk dari persamaan kedua kan ya. Baris kedua ini masuk X1. Jadi lengkap udah ini. Nah, kalau yang di Gauss-Jordan, nah pas ini selesai ini, segini ini udah jadi 0 kan ya, ini setelah jadi 0, jadi bentuknya ini udah 0 misalkan ya, udah 0 misalkan. Nah ini sekarang ini dengan ini, ya, ini backward elimination. Supaya ini jadi ini dengan bisa sama dengan 0 apa minus 3, dikurangi kurung minus 3 bagi 15 kali 15. Jadi 0. Ini lakukan hal yang sama. Ya. Nah, berikutnya ini dengan ini.
Nah, itulah yang dilakukan terus. Ya, jadi dapatlah ini 0, ini 0, ini 0. Nanti ini tinggal dibagi aja, ini 1 atau berapa nantinya. Ya, kalau udah 1 nggak perlu dibagi yang sini. Ya, ini bisa jadi ini perlu dibagi ya, supaya jadi diagonalnya sama dengan 1. Nah, kalau itu dibagi ya juga bagian B ini kan B, ya harus mengikuti ya untuk itu ya. Jadi tidak susah ya, tidak susah. Memang perlu latihan ya, latihan itu penting supaya cepat kan ya. Ini bagi ini ya lakukan seperti itu langkah-langkahnya itu nanti dilakukan oleh komputer. Ya kalau kita udah punya keteraturan tinggi dalam proses pekerjaan ya kita bisa serahkan ke mesin. Ya gitu mungkin ya untuk ini, untuk siang ini ya. Jadi kita masih punya ini, ya samping harus ada tugas juga untuk Anda kan ya. Tugas minggu depan kita lanjut ya, lanjut tentang kelanjutan materinya. Ini udah 14:50. Ada yang ingin bertanya nggak? Ini udah susut lagi ya, membernya susut lagi. Artinya kuisnya harus di akhir supaya membernya nggak susut. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Gimana? Ada?